Lembar kerja aktivitas 1C. Aspek refleksi yang pertama adalah refleksi proses penyelesaian kasus. Dengan pertanyaan reflektif, sejauh mana pemahaman saya tentang teori perkembangan Piaget, Vygotsky, Erikson, Kohlberg, Gilligan berubah setelah menganalisis kasus Pak Tony. Melalui kasus Pak Tony, saya belajar untuk tidak lagi melihat tindakan siswa dari satu perspektif saja. Pemahaman saya bertransformasi menjadi lebih holistik, di mana masalah di kelas seringkali merupakan irisan dari berbagai faktor. Mulai dari keterbatasan kognitif, menurut Piaget, dinamika emosional dalam teori Erikson, hingga tahap perkembangan moral Kohlberg. Hal ini membuktikan bahwa solusi pendidikan harus disesuaikan dengan akar masalah yang spesifik. Pertanyaan reflektif kedua, tantangan terbesar apa yang dihadapi oleh kelompok saya dalam menghubungkan teori dengan karakteristik keempat murid? Bagaimana saya mengatasinya? Hambatan utama terletak pada upaya mendiferensiasi batasan antar teori secara tidak fleksibel. Mengingat karakteristik murid sering kali menunjukkan irisan multidimensi, sebagai contoh dinamika motivasi murid dapat dianalisis baik melalui krisis psikososial Erikson maupun dukungan instruksional Vygotsky. Solusi dari kelompok saya adalah kami mengatasi hal tersebut melalui diskusi kolaboratif untuk membedah setiap profil murid secara komprehensif dengan memvalidasi perilaku mereka terhadap indikator kunci di tiap teori. Kami dapat menentukan landasan teoretis yang paling relevan untuk menghasilkan solusi praktis yang tepat sasaran. Aspek reflektif yang kedua adalah refleksi keterampilan kolaborasi. Dengan pertanyaan reflektif yang pertama, bagaimana kontribusi saya dalam diskusi kelompok? Apakah semua anggota terdengar dan terlibat? Saya berpartisipasi aktif dalam menuangkan gagasan serta mengkonstruksi hasil diskusi ke dalam format yang lebih sistematis dan terstruktur, di mana kelompok berjalan inklusif, di mana setiap anggota diberikan kesempatan penuh untuk mengutarakan perspektifnya sehingga keputusan yang diambil merupakan hasil mufakat bersama. Pertanyaan reflektif kedua, sebutkan satu kekuatan dan satu area perbaikan untuk kerja kolaborasi kelompok saya. Keunggulan utama kelompok saya adalah terletak pada distribusi tanggung jawab yang terstruktur serta budaya saling menghargai terhadap keberagaman opini. Kami perlu optimalkan manajemen waktu saat berdiskusi. Hal ini penting agar setiap topik bahasan dapat dibedah secara komprehensif tanpa terdesak oleh batasan durasi yang tersedia. Dan aspek refleksi yang ketiga adalah refleksi pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan pertanyaan reflektif yang pertama, sudah siapkan saya menggunakan teori perkembangan sebagai fondasi untuk merancang pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Jelaskan dengan contoh dari pengalaman menyelesaikan kasus ini. Saya merasa jauh lebih siap untuk mengimplementasikan teori perkembangan dalam praktik nyata. Sebagai contohnya, ketika saya menghadapi murid dengan motivasi rendah, saya kini memahami bahwa intervensi tidak cukup hanya pada modifikasi materi saja, tetapi juga harus menyentuh aspek psikososialnya sesuai teori Erikson agar pendekatan yang saya lakukan menjadi lebih personal dan tepat sasaran. Pertanyaan reflektif kedua, bagaimana studi kasus ini mempersiapkan saya untuk menghadapi ragaman murid yang nyata di kelas saya nanti? Melalui analisis studi kasus, ini saya belajar melihat kelas dengan berkacamata yang lebih luas, di mana setiap siswa memiliki titik awal perkembangan yang berbeda. Pemahaman ini mendorong saya untuk tidak lagi memukul rata metode pengajaran, melainkan merancang pembelajaran berinisiasi dan menghargai keberagaman karakteristik setiap murid. Kegiatan 3, rencana tindak lanjut. Lembar kerja aktivitas 1D. Nama calon guru Mika Dea Agustin. Topik teori perkembangan dan pembelajaran berdiferensiasi. Pengetahuan atau pelajaran penting yang didapat. Contohnya, setiap murid unik dan memiliki zona perkembangan proksimal atau ZPD yang berbeda. Tindak lanjut yang akan dilakukan. Contohnya, saya akan selalu melakukan asesmen diagnostik di awal topik untuk mengidentifikasi ZPD dan karakteristik awal murid sebelum merancang pembelajaran. Waktu pelaksanaan contohnya akan diterapkan di setiap awal semester pada tahun ajaran pertama saya mengajar. Pengetahuan atau pembelajaran penting yang didapat yang pertama, setiap murid memiliki gaya belajar yang beragam mencakup tipe visual, auditory, dan kinestetik. Tindak lanjut yang akan dilakukan, saya akan menyusun modul ajar yang variatif dengan menyediakan pilihan media, audiovisual, teks, atau praktik sebagai strategi diferensiasi konten. Hal ini bertujuan agar setiap murid memiliki fleksibilitas dalam memilih cara belajar yang paling sesuai dengan profil dan preferensi mereka. Waktu pelaksanaan akan diterapkan minggu pertama di setiap
awal bab atau pergantian kompetensi dasar baru terintegrasi dalam tahap perencanaan dan penyampaian materi awal. Pengetahuan atau pelajaran penting yang didapat kedua adalah integrasi platform digital dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai katalis untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah saya akan mengintegrasikan platform game-based learning seperti Quizzes sebagai sarana asesmen formatif yang interaktif. Waktu pelaksanaan akan diterapkan secara rutin setiap 2 minggu sekali atau difokuskan pada sesi konklusi di akhir setiap unit materi. Murid SD akan jauh lebih bermakna melalui pendekatan pengalaman langsung dengan media konkret yang berfungsi sebagai jembatan logika untuk mengetahui materi yang kompleks. Tindak lanjut yang akan dilakukan, saya akan membangun pojok matematika yang berbasis benda nyata, contohnya kerikil, kancing, dan lidi sebagai sarana belajar yang akan diterapkan di bulan pertama mengajar di semester genap, terintegrasi dengan penataan kelas dan persiapan modul ajar baru. Yang keempat, setiap murid memerlukan skema dukungan yang dipersonalisasi sesuai dengan tingkat kesiapannya guna mencapai kemandirian belajar. Saya akan merancang lembar kerja peserta didik atau LKPD yang terstruktur secara berjenjang, berbasis scaffolding, mulai dari format yang bersifat sangat terbimbing atau highly structured hingga format yang mendorong eksplorasi mandiri. Waktu pelaksanaannya akan dilakukan pada saat pembuatan materi ajar. Yang kelima, setiap murid memiliki kecerdasan yang beragam, di mana mereka dapat menunjukkan keunggulan pada bidang yang berbeda-beda, seperti kecerdasan logis matematis, linguistik, interpersonal, maupun ranah lainnya. Saya akan mengkonstruksi rancangan pembelajaran yang variatif seperti diskusi, kolaboratif, kegiatan praktikum, serta pemanfaatan media visual. Waktu pelaksanaan adalah kegiatan ini akan diimplementasikan secara berkala dengan frekuensi setidaknya 1 kali dalam rentang waktu 2 minggu, dan memastikan adanya konsistensi dalam pemantauan perkembangan siswa.